Sambil menunggu peserta yang lainnya join, di sini saya sebentar ingin menginformasikan beberapa hal. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk prepare live streaming di Facebook. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pada acara webinar awam terapi suportif pasien kanker pasca radiasi. Yang pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu kita, ini Dr. Denny Handoyo Kirana, spesialis onkologi radiasi Siloam MRCCC Semanggi. Di sini juga IC3 bekerja sama dengan MRCCC Siloam Semanggi, ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu kegiatannya seperti apa, di sini nanti akan kami informasikan beberapa rules-nya, ya. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin melontarkan pertanyaan, mohon memberikan pertanyaannya ini bisa di kolom chat dengan nama, daerah, dan pertanyaannya, ya. Nama, daerah, dan pertanyaan nanti ditujukan. Dan kami akan membacakan pertanyaan dari registrasi peserta yang sudah masuk di kami dengan catatan kita akan mengambil random dan pertanyaan yang akan dibacakan merupakan pertanyaan tidak dalam bentuk konsultasi. Seperti itu. Nah, terus kemudian nanti peserta mohon dapat mengikuti kegiatan acara ini dari awal hingga akhir dengan baik. Jika ada pertanyaan tadi sudah saya informasikan di kolom chat, kita akan pilih penanya terbaik nanti ya, 3 orang penanya terbaik, dan pertanyaan yang masuk di kolom chat akan kita bacakan juga sesuai dengan tema dan tidak dalam bentuk konsultasi. Nanti kalau memang mau dalam bentuk konsultasi, Bapak Ibu bisa lanjut konsultasi dengan Dr. Denny di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi. Ya, baik. Acara ini berkat kerjasama juga ya, disupport dan didukung penuh oleh Nutriken. Nah, Nutriken itu apa? Di sini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu. Oke. Gimana tadi kemonya, Ma? Cahaya hidup kami itu semakin meredup dari hari ke hari. Jangan biarkan gelapnya malam membawanya pergi. Karena pagi masih menunggu. Pasien kanker sesudah radioterapi dan kemoterapi pada umumnya akan kehilangan nafsu makan karena area mulut dan tenggorokannya terasa nyeri dan kering. Bentuk
makanan sebaiknya lembut dan mudah dicerna. Nah, Nutriken adalah makanan cair dengan energi dan protein tinggi khusus untuk pasien kanker. Nutriken bisa menjadi nutrisi pendamping maupun tunggal. Esok adalah misteri dan belum tentu milik kita. Hidup dan tersenyumlah untuk hari ini, sembari berharap esok akan lebih baik. Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker. Ya, baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya di sini saya juga ingin sharing sedikit mengenai IC3. Mungkin di sini ada beberapa peserta juga ya yang belum mengenal IC3 itu apa. Di sini saya akan informasikan pada Bapak Ibu semua.
baik, itu sedikit perkenalan dari IC3. Kalau ingin tahu lebih lanjut lagi, Bapak Ibu bisa follow beberapa akun sosial medianya IC3 ya. Baik itu ada Instagram, terus kemudian juga ada website, juga yang mau bergabung juga boleh ya Bapak Ibu. Baik, untuk acara selanjutnya tidak lama-lama, kita mungkin bisa langsung saja panggilkan Dokter Denny. Halo, selamat pagi Dokter Denny. Selamat pagi, Mbak Indah. Ya, apa kabarnya Dok? Baik, baik. Baik ya Dok ya, Alhamdulillah. Oke Dok, baik mungkin bisa sapa-sapa dulu Dok pesertanya nih Dok. Ini nampaknya pesertanya juga ada yang dari jauh-jauh nih Dok. Betul. Tadi saya sambil lihat video dari IC3, sempat lihat-lihat partisipan hari ini luar biasa. Walaupun kita hari jam kerja, masih banyak yang work from home, ternyata cukup banyak. Dan kalau dilihat ada beberapa dokter, ada guru saya juga. Campur beberapa, ada dokter Wanti, ada banyak. Senang sekali ya hari ini, Mbak Indah. Iya, baik Dok. Ini makanya nih walaupun cuaca kurang mendukung nih Dok untuk melakukan aktivitas, tapi kita tetap punya semangat semua nih Dok untuk mendengarkan Dokter Denny. Ya, baik Dok, mungkin bisa langsung Dokter Denny. Boleh? Saya slide show ya. Coba di screen. Apakah layarnya sudah tampak? Sudah Dok, sudah masuk Dok. Sudah ya. Oke. Jadi pagi ini saya mengucapkan terima kasih kepada Siloam Hospital MRCCC, kepada IC3, One On Call, dan tim dari Kalbe. Hari ini topiknya menarik sekali, terapi suportif pasca radiasi. Apakah suara saya cukup jelas, Mbak Indah? Di saya terdengar jelas Dok. Oke, sip. Berarti boleh saya lanjut ya. Daripada nanti sudah setengah, ternyata suaranya nggak masuk. Ya. Jadi topik ini, kenapa saya bilang menarik? Karena sebagian besar webinar, kalau Bapak, Ibu, dan para dokter mengikuti setelah era pandemi COVID, webinar itu banyak sekali. Namun hampir semua pembicaraan atau topik bahasan masih terfokus pada per penyakit atau lebih tepatnya kepada organ tertentu atau sakitnya tertentu. Tapi kadang-kadang kita agak terlewat bagaimana suportif pada pasien dengan kondisi tertentu. Dalam hal ini kita tahu bahwa pengobatan kanker itu dibagi menjadi 3 pilar yang utama. Semua pasien, dokter pasti bilang, pengobatan kanker itu ada 3, operasi, radiasi, dan kemo. Namun terkadang kita lupa bahwa yang kita obati itu bukan hasil dari laboratorium, hasil dari CT scan, MRI, PET scan, bukan itu. Kita kembali bahwa yang disebut rumah sakit adalah mengobati orang yang sedang sakit. Artinya yang diobati subjeknya adalah pasien. Maka berkembang ilmu yang disebut dengan personalized medicine. Jadi pengobatan untuk setiap pasien itu berbeda-beda. Tiap pasien itu unik. Walaupun stadiumnya sama, sakitnya sama, tapi pengobatannya nggak akan pernah sama. Pengobatan itu perlu dibuat tailor-made, kayak kalau kita beli baju, beli pakaian, kadang ukuran itu nggak bisa SML, nggak bisa kecil, sedang, dan besar. Obat, kemo, dosis radiasi, operasi juga sama demikian. Ada satu pilar keempat, namanya supportive treatment, yang diberikan harusnya seiring bersama dengan 3 pilar pengobatan kanker yang lain. Apa itu supportive treatment? Kita lihat berikutnya. Pasien yang sedang menjalani radiasi, itu seringkali bukan hanya satu kali. Saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah menjalani radiasi. Radiasi itu yang paling berat adalah bosan, capek, setiap hari harus datang ke rumah sakit. Datang, radiasinya sih cepet dok, cuma 7-8 menit, tapi saya antrinya bisa 6 jam. Antrinya bisa sampai seharian. Itu kadang membuat pasien itu lelah, capek nunggunya. Bahkan ketika menunggu,
Sekarang harus pakai masker di mana-mana, nggak sempat makan, nggak sempat minum, maka nutrisinya juga bisa terganggu. Apa itu radiasi? Karena saya ngertinya radiasi aja, kita coba discuss lebih dalam tentang radiasi. Radiasi itu sangat dipengaruhi beberapa faktor. Luasnya area yang diradiasi, sakitnya apa, radiasinya kapan, dan bagaimana. Selama dan setelah radiasi, apakah ada efek samping? Wah, ini ruwet banget nih topiknya nih. Saya aja udah bingung radiasi, suruh mikirin beginian. Wah, repot. Saya kasih contoh. Dua contoh yang paling sering dihadapi oleh pasien yang sedang atau setelah menjalani radiasi. Yang pertama, contohnya sariawan pada pasien yang sedang radiasi. Radiasi pada daerah kepala, terutama rongga mulut, contohnya kasus nasofaring, kanker pada pita suara, rongga mulut, itu punya efek samping bikin sariawan. Lalu gimana dok? Kadang dikasih obat atau diberikan salep tertentu, dia nggak bisa lekas pulih. Kenapa? Karena masih menjalani radiasi atau masih ada efek radiasi yang membuat pasien itu lambat dalam penyembuhan. Maka beberapa beberapa preparat atau sediaan obat kita bilang yang mengandung aloe vera itu cukup baik untuk menjaga kontinuitas dari rongga mulut. Jadi kelembapan mulut terjaga, resiko untuk sariawan lebih kecil. Kalaupun terjadi, ini dapat mensupport penyembuhan menjadi lebih baik. Yang kedua, selama pasien treatment radiasi, contohnya gambar di samping ini, dok saya radiasi hanya payudara sebelah kanan. Tapi kenapa ya? Selama radiasi kok saya rasanya nggak lapar. Makan aja ngelihat makanan udah nggak semangat. Inilah pentingnya nutrisi. Nutrisi yang dimaksud adalah harus seimbang. Nggak bisa hanya makan nasi, atau dokternya bilang harus banyak makan putih telur misalnya. Maka setiap hari hanya makan putih telur. Nggak bisa begitu. Nutrisi yang dimaksudkan harus seimbang. Ada kandungan karbohidrat, protein, ada lemak, supaya gizi yang diterima oleh pasien cukup, sehingga recovery organ sehat akibat radiasi bisa jadi lebih baik. Ini kalau kita balik, kita lihat terapi suportif pasca radiasi, kalau disingkat itu normal. Ini banyak orang sudah mulai menyebut istilah normal, bukan new normal karena COVID ya, tapi normal pada pasien yang sedang radiasi. Dibagi jadi 3, yang pertama secara fisik, yang kedua mental, yang ketiga kontrol teratur. Masing-masing awalannya kalau disingkat menjadi kata normal. Yang pertama dan paling penting adalah nutrisi. Nutrisinya harus seimbang. Yang kedua, olahraga. Tadi saya lihat juga ada pertanyaan bagus banget. Olahraga apa yang boleh, dok? Olahraganya harus yang sederhana, tidak dengan beban, dan sebatas kemampuan tiap individu. Yang jelas, nggak boleh dulu pergi nge-gym, angkat beban. Nggak boleh. Pergi berenang, saat ini karena COVID, berenang belum boleh. Jadi olahraganya yang sederhana. Bisa jalan, bisa naik sepeda statis. Kalau yang senang bersepeda keluar, agak hati-hati, karena sekarang COVID angkanya mulai tambah naik. Tolong tetap menggunakan masker, jaga keselamatan. Poin kedua, mental. Mental yang dimaksud adalah mengendalikan stres, coba alihkan menjadi sesuatu yang lebih positif. Salah satunya lihat webinar, discuss atau ngobrol sama teman-teman sesama survivor. Ada yang senang nyanyi, boleh ikut paduan suara, atau ikut KUR, atau choir tertentu. Sekarang lagi ada Indonesian Idol yang baru. Kalau yang mau daftar juga boleh. Lalu yang terakhir, kontrol teratur. Kadang-kadang beberapa survivor itu enggan untuk kontrol ke dokter karena takut. Takut ada kekambuhan yang baru, atau takut kenapa-napa. Tidak kontrol ini malah lebih bahaya. Nanti pada suatu saat, kalau memang diperlukan, seringkali datang dengan terlambat. Maka pengobatannya jadi lebih susah. Jangan takut. Kalau ada kekambuhan pun, ketika diketahui stadium awal, maka bisa disembuhkan. Percayakanlah pada dokter yang selama ini merawat, dimanapun dokternya,
bisa konsul secara offline ke rumah sakit, atau telekonsultasi, atau kalau biasanya pasien yang sudah komunikasi dengan baik dengan dokter, dokternya berikan nomor teleponnya, atau ada asisten dokter yang akan membantu, tolong ditanyakan dan konsultasikan dengan dokter yang bersangkutan. Kemarin kebetulan radioterapi Siloam Semanggi, MRCCC, melayani pasien yang ke-1000 untuk tahun ini radiasi. Ini timnya juga saya yakin ada di webinar ini. Ini adalah salah satu bentuk supportive treatment secara mental yang kami usaha untuk berikan kepada pasien, agar pasien itu saling membangun satu dengan yang lain, bisa lebih saling mendukung. Jadi ketika menjalani treatment, kita bisa saling mendukung satu dan yang lain. Kemudian mereka ini anak kekinian, jadi bikin TikTok. Kalau bagi Bapak Ibu yang senang sekarang trennya buat TikTok, boleh nanti di-follow Radioterapi MRCCC. Kita bisa bareng-bareng bikin konten, maksudnya bukan jualan. Tapi tujuan buat konten di dalam hal ini adalah kita berusaha saling menguatkan satu dan yang lain. Kadang-kadang pertama kali terdiagnosa cancer, ketika sedang treatment, itu merasa sendirian. Jadi kalau ada orang-orang yang memang sudah menjalani treatment duluan, atau memang yang bekerja di bidang cancer, kita bisa saling membantu satu dan lain. Kalau ada pertanyaan kita bisa bantu jawab, kalau ada kebingungan kita bisa pikul bareng-bareng. Dari saya sekian, terima kasih Mbak Indah. Oke, baik Dok. Terima kasih Dok atas sharing-nya. Baik, nanti mungkin kita udah saya catat juga nih Dok beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Selanjutnya kita mungkin tanya jawabnya nanti ya Dok ya setelah ini. Mungkin bisa saya panggilkan Mas Aris. Halo Mas Aris. Iya, halo Mbak Indah. Iya Mas Aris. Monggo silakan Mas. Terdengar ya, Mbak? Iya, terdengar jelas. Oke, baik. Baik, terima kasih waktunya Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Denny dan rekan-rekan semua dari Siloam MRC3 dan dari KLB, dan peserta yang datang pagi ini. Salam sehat dan sejahtera selalu. Perkenalkan, saya Aris Nurgen dari KLB Onkologi, mewakili dari produk Nutriken. Ya, sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang nutrisi. Berdasarkan Cancer Treatment Center of America, kenapa nutrisi begitu penting untuk pasien kanker? Di sini sekitar 80-90% pasien kanker memiliki tanda atau simptom malnutrisi atau kekurangan gizi seperti itu. Dan sekitar 20-40% pasien kanker atau 2 dari 5 pasien kanker yang meninggal mengalami malnutrisi atau komplikasi yang disebabkan malnutrisi. Asupan nutrisi yang adekuat atau yang kurang memenuhi standar atau syarat membantu mempercepat proses pemulihan dan mengurangi efek samping terapi. Jadi untuk nutrisi sangat berperan penting dalam proses terapi pasien kanker. Kemudian gangguan asupan nutrisi pada pasien kanker. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan metabolisme tubuh, yaitu meningkatnya pengeluaran energi pada saat istirahat sampai 50% dibandingkan pasien yang tidak mengalami kanker. Yang kedua, hilangnya nafsu makan. Ini berdasarkan dari karakteristik sel kankernya dan juga bisa menjadi sumbatan jalan makan dan dampak psikologis dari pasien-pasien kanker, seperti stres dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada gangguan penyerapan nutrien. Ini juga berdasar dari karakteristik sel kankernya atau efek samping yang terjadi pada terapi pasien-pasien kemo. Di sini saya mau infokan beberapa malnutrisi atau akibat-akibat yang disebabkan oleh beberapa obat kemo.
Untuk pasien-pasien yang menggunakan obat-obat golongan cisplatin, doxo, epirubisin, dan lainnya, ini menyebabkan mual muntah yang cukup besar. Seperti itu. Kalau yang untuk menyebabkan mukositis atau gangguan pada rongga mulut, biasanya disebabkan oleh beberapa obat seperti 5-FU, methotrexate, pimblastin, bleomycin, dan lain-lain. Dan untuk yang menyebabkan konstipasi atau gangguan susah buang air besar, biasanya disebabkan oleh golongan vincristin atau pimblastin. Dan untuk yang biasa menyebabkan kerusakan pada hasti, diantaranya ada obat methotrexate, metramycin, dan asparaginase. Berdasarkan the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, pada pasien-pasien kanker membutuhkan kebutuhan kalori yang meningkat atau asupan kalorinya bisa lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien biasanya. Ini bisa mencapai 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan meningkat juga untuk kebutuhan protein. Di sini bisa menjadi 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari, bahkan bisa mencapai 2,5 gram per kilogram berat badan per hari. Dan juga untuk kebutuhan lemak, membutuhkan lemak yang tinggi, sekitar 30-50% dari total kebutuhan harian. Dan juga adanya peningkatan kebutuhan asam lemak omega 3. Di sini beberapa kriteria yang dibutuhkan bagi nutrisi yang baik seperti itu. Satu kriterianya, nutrisi yang baik itu dapat mencegah dan memperbaiki kekurangan nutrisi. Kedua, membantu pasien mentoleransi terapi. Ketiga, meminimalkan efek samping dan komplikasi terkait nutrisi. Kemudian membantu mempertahankan berat badan dan kondisi fit. Kemudian mencegah kerusakan jaringan dan membantu pembentukan jaringan. Dan tujuan nutrisi yang baik di sini untuk memaksimalkan kualitas hidup dan prognosis bagi pasien-pasien yang sedang menjalani terapi kemoterapi. Kemudian di sini kami dari Divisi Onkologi memperkenalkan kembali untuk istilahnya nutrisi yang tepat untuk pasien kanker. Salah satu produk kami yaitu Nutriken. Nutriken sendiri itu makanan cair yang sudah memenuhi standar atau kriteria bagi pasien-pasien kanker. Karena di sini setiap takaran per saji mengandung 20 gram protein, adanya 350 gram kalori, adanya BCAA, 12 vitamin, dan 8 mineral. Kemudian di sini juga Nutriken mudah larut. Untuk sediaannya sendiri, satu box Nutriken itu 245 gram, atau bisa dibuat 3 kali saji atau 3 gelas. Ini setara dalam 5 sendok takar, jadi di dalam box ini sudah terdapat sendok takar menuangkan mengisi Nutriken dalam gelas. Dan bisa diseduh dalam 250 ml air matang kurang dari 70 derajat Celcius. Jadi fitur dan benefit Nutriken sendiri diantaranya energi dan proteinnya tinggi, seperti tinggi energi 350 kilokalori dan proteinnya 20 gram. Kemudian ada BCAA, salah satu fungsinya meningkatkan nafsu makan, dan ada omega 3 untuk antiinflamasi atau anti peradangan, yaitu dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Kemudian ada FOS juga kita untuk merupakan prebiotik yang membantu proses penyerapan nutrisi dalam saluran cerna. Kemudian ada mineral dan vitamin sebagai antioksidan, dan juga easy to use atau fleksibel, bisa digunakan secara oral atau dengan sonde. Di sini salah satu untuk peran BCAA tadi, selain menambah nafsu makan, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh, apalagi dalam kondisi pandemi COVID seperti ini ya. Di antaranya profilase atau peningkatan jumlah sel limfosit yang merupakan sel darah yang berperan dalam meningkatkan imun. Kemudian dapat juga meningkatkan fagositosis neutrofil atau aktivitas sel NK atau natural killer limfosit. Kemudian dapat memperbaiki keseimbangan nitrogen sehingga menurunkan dampak negatif dari kondisi susah makan. Kemudian memelihara fungsi hati dan menjaga metabolisme, mengurangi resiko infeksi bakteri dan virus, kemudian memperbaiki kondisi inflamasi atau peradangan dengan mempercepat faktor-faktor proinflamasi seperti protein C, kreatif plasma.
Kemudian ada protein whey. Protein whey ini juga berfungsi menjaga sistem imun atau antioksidan bagi tubuh. Di sini dalam penelitian juga dibuktikan dengan adanya protein whey dapat meningkatkan antibodi imunoglobulin G seperti itu dan albumin. Aturan saji seperti sebelumnya saya jelaskan, satu box bisa setara dengan 3 kali gelas minum. Dalam box Nutriken terdiri dari 245 gram serbuk susu atau makanan cair. Dalam satu gelas bisa diseduh dalam 5 sendok takar. Itu. Baiknya dilarutkan dalam air kurang dari 70 derajat Celcius. Dan tidak boleh dimasukkan dalam kulkas atau dalam oven karena bisa mempengaruhi kandungan proteinnya. Dan Nutriken sendiri bisa didapat di beberapa rumah sakit, terutama Siloam Mercy Tree juga, dan apotek sekitarnya, dan di online shopping seperti Lazada, Bukalapak, dan Shopee, Tokopedia. Oke, sekian presentasi dari saya, Nutriken, dan dalam acara ini kami juga lagi sedang berikan promo dengan harga 1 box 88.000 dan beli 3 gratis 1. Dan khusus untuk acara ini, 5 pembeli Nutriken pertama mendapatkan free cost dari IC3 dengan menghubungi di 0878 80 48 48 48. Sekali lagi di 0878 80 48 48 48. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Mas Aris atas sharing informasinya. Baik, kita undang kembali Dr. Denny. Ya, Mbak Indah. Ya dok, baik dok, kita mungkin bisa langsung ya dok ya, ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat nih dok. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dok. Dari Ibu Erda Susilowati. Beliau merupakan salah satu paliatif YKI juga nih dok. Apakah pasien kanker bila sudah menjalani pengobatan radiasi tidak diperbolehkan untuk sementara waktu berdekatan dengan orang lain dok? Baik. Ini jelas ini adalah mitos. Jadi saya ulangi, ini mitos. Karena kalau yang pernah menjalani radiasi pasti tahu ruangan radiasi itu tebalnya, dindingnya tebal sekali. Ada yang mencapai lebih dari 3 meter tebalnya. Artinya radiasi itu hanya terjadi ketika seorang pasien ada di dalam ruang radiasi, lalu mesin itu melakukan penyinaran. Sesaat ketika penyinaran selesai, bahkan petugas masuk sudah sangat aman. Jadi apalagi kalau Bapak Ibu setelah radiasi pulang ke rumah, itu udah nggak ada sama sekali radiasinya. Mungkin kadang-kadang disalahartikan dengan radiasi nuklir atau pengobatan kanker tertentu yang radiasinya disuntikkan. Jadi sumber radioaktifnya dimasukkan ke dalam pasien. Itu betul bahaya. Tapi di Indonesia treatment itu tidak banyak dan hanya untuk kasus tertentu. Kalau untuk ibu yang radiasi pada kanker payudara, leher rahim, maka hampir 100% pulang ke rumah sudah aman. Jadi jangan takut. Oke baik dok, terima kasih. Kalau boleh tahu dok, biasanya yang disuntikan itu jenis kanker apa ya dok ya? Baik, yang disuntikan itu kanker tertentu, contohnya kanker tiroid. Kanker tiroid itu ada sumber radioaktif yang namanya iodin, itu dimasukkan lewat pembuluh darah, mirip kayak kemo. Disuntikan masuk, lalu iodinnya itu dibawa pasien selama beberapa waktu. Biasanya ada yang 48 jam, 72 jam, beda-beda. Baik dok, ini menarik sekali. Saya juga baru dengar dok informasi seperti ini. Jika seperti itu dok, apakah pasien ini memang dirawat dulu di rumah sakit atau memang sudah diperkenankan boleh pulang dok?
Betul, ini pertanyaan paling penting. Jadi, pihak rumah sakit pasti menjaga keselamatan pasien dan seluruh keluarga. Artinya, untuk kasus-kasus seperti ini, pasien akan dirawat inap di ruangan tertentu yang harus mandiri. Jadi, tidak boleh dibantu. Ruangannya ruangan khusus, kamar mandinya sendiri, makanannya nanti ada yang ngantar, dan lainnya. Jadi selama 2 sampai 3 hari, biasanya pasien diisolasi, mirip kayak isolasi mandiri. Namun alasannya karena pasien masih memaparkan radiasi. Jadi kalau pasien yang sudah diizinkan pulang, rawat jalan, apalagi radiasi setiap hari bolak-balik, udah pasti aman. Jadi jangan takut. Oke, baik Dok. Berarti mungkin untuk lebih jelasnya, pasien bisa bertanya dulu ya Dok ya, dengan dokternya. Jadi kalaupun memang, mengkhawatirkan juga kondisi keluarga di rumah, juga jadi lebih enak ya Dok ya, pasti gitu, Hmm. jelas. Baik Dok, terima kasih. Semoga bisa terjawab kan Ibu Erda. Kemudian Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Diana Santi. Ibu Diana Santi, mengatakan bahwa, apakah salah satu efek radiasi di vertebra seperti CA mamai, metastase, adalah diare dan rasa tidak enak di perut? Bagaimana cara mengatasinya, Dok? Oke, ini juga efek samping yang sering terjadi. Vertebra itu artinya tulang belakang. Tulang belakang ini bisa dari leher sampai tulang ekor, panjang sekali. Tulang vertebra yang dimaksud Ibu Diana mungkin adalah tulang belakang sekitar rongga perut. Jadi adanya di tengah-tengah daerah pinggang. Daerah pinggang ini lokasinya berdekatan dengan usus. Di depannya ada usus. Kadang-kadang kalau ususnya ini sangat dekat dengan vertebra atau tulang belakang, maka dia kena dosis hambur, karena sedikit dosis radiasi yang membuat perut rasanya nggak enak dan lebih sensitif. Kadang-kadang makan sedikit pedas, diare. Makan asam, diare. Jadi cara mengatasi yang paling sederhana, sementara waktu radiasi, makanannya tolong dijaga. Jangan makan yang pedas, asam, sayuran yang sulit dicerna, dan makanan yang terlalu berbumbu. Gampangnya, jangan makan makanan yang merangsang perut bekerja lebih keras. Toh kan cuma sementara. Nanti setelah radiasinya selesai, tambah 1 minggu, semua pola makan kembali seperti biasa, perutnya akan kembali normal. Ya, baik Dok. Semoga bisa terjawabkan untuk Ibu Diana. Jadi baiknya bisa mengatur pola makan selama radiasi ya Dok ya, dengan Iya, makanan-makanan yang mudah dicerna dan yang tidak mengandung pedas ya Dok ya, ya, asam dan lain sebagainya. Baik. Kemudian Dok, ini, dari Ibu Diani Tanadi. Ibu Diani Tanadi mengatakan bahwa support apa sih Dok yang biasanya diberikan setelah radiasi dan suplemen apa yang baiknya tuh dikonsumsi Dok? baik. Kembali support, maksudnya adalah support nutrisi atau makanan. Gizinya itu harus dijaga tetap seimbang, tidak kurang, tapi juga tidak berlebihan. Suplementasi juga sama. Suplementasi harus disesuaikan dengan tiap pasien yang berbeda-beda. Contohnya, saya lihat banyak di sini adalah survivor kanker payudara yang biasanya dapat obat hormonal, minumnya bertahun-tahun. Maka perlu diperhatikan kadang-kadang ada beberapa obat yang menyebabkan resiko kekeroposan tulang. Jadi suplemen yang perlu untuk kasus ini adalah bisa kalsium dikombinasi dengan vitamin D. Namun, hal ini juga tidak bisa, oh berarti semua pasien minum aja kalsium. Nggak bisa juga. Untuk survivor kanker prostat misalnya, kadar kalsium justru harus dijaga. Karena pada pengobatan kanker prostat, kalsium yang berlebihan seringkali bikin tulangnya jadi perkapuran. Artinya setiap kasus suplemennya beda-beda, Bu. Secara prinsip, makan diet yang seimbang itu sudah cukup. Untuk kasus tertentu, suplemennya baiknya ditanyakan ke dokter saat berkonsultasi rutin, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, sekalian ditanyakan. Oke, baik.
Berarti bisa dicek kembali dengan dokternya, dengan jenis kanker yang bermacam-macam ya Dok, berbeda-beda dari setiap masing-masing pasien. Baik Ibu Diani, semoga bisa terjawabkan pertanyaannya. Kemudian Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Sutarti. Ibu Sutarti mengatakan bahwa, apakah efek radiasi bisa menyebabkan limfodema? Karena tangan kanan saya mengalami bengkak. Baik, efek samping limfedema adalah hal yang cukup sering ditemui pada pasien kanker payudara yang sudah operasi, radiasi, dan kemo. Kenapa? Karena operasi itu tidak hanya mengangkat benjolan tumornya. Jadi radiasi itu juga mengangkat sebagian kelenjar getah bening. Secara mekanik, kalau sebuah saluran, bayangkan sebuah selang, tengah-tengah atau ujungnya ada yang diputus, maka alirannya tidak lancar. Itu yang pertama. Radiasi itu mematikan sisa bibit sel kanker yang mungkin buat kambuh. Dengan dosis tertentu, terkadang dia buat saluran yang sudah putus jadi lebih tidak lancar. Apalagi ditambah dengan kemo. Kemoterapi kalau ibu-ibu pernah jalani pasti tahu bahwa pembuluh darahnya sering bengkak, gampang bengkak, ruptur, istilahnya gampang sobek. Maka tiga kombinasi ini saling menambah satu dan lain menyebabkan tangan lebih gampang bengkak. Cara ngakalinnya harus banyak digerakkan tangannya Bu, tapi tanpa beban. Jadi nggak boleh kalau dulu ibu-ibu jalan ke mall sering bawa tas berat. Kadang-kadang tasnya diisi semua barang di dalamnya. Ngangkatnya berat bisa sampai 3-4 kilo. Kalau orang yang sudah pernah eh, menderita kanker payudara dan diobati, misalnya tangan sebelah kanan, ada Ibu Sutarti, maka tangan kanannya disebut sebagai golden hand. Nggak boleh angkat berat lebih dari 1 kilo. Dijaga baik-baik. Ambil darah juga kalau bisa jangan dari tangan kanan. Hal-hal seperti itu mesti diperhatikan, Mbak Indah. Jadi dijaga baiklah tangannya. Baik, karena sebelumnya memang punya histori, terapi ya Dok, jadi sebaiknya memang diminimalisir. Saya juga Dok kalau bawa tas berat Dok. Nah, Jadi biasanya wanita gitu ya Dok ya? semua masukin ke dalam tas ya. Apalagi sekarang zaman pandemi nih Dok, jadi biasanya kan udah makin banyak lagi nih Dok, bawaannya tisu, terus hand sanitizer gitu Dok, masker. Ya baik Dok, nanti saya coba kurangi Dok untuk isinya. Kita bisa lanjut Dok, pertanyaannya dari Ibu Fitria di Cikarang. Ibu Fitria bertanya Dok, mengapa timbul efek dari radiasi? Apakah karena saya radiasi sampai 30 kali? Silakan Dok. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Fitria. Jadi efek dari radiasi 30 kali ini saya menduga radiasinya adalah pada payudara lagi nih. Karena yang 30 kali itu biasanya payudara, 25 sampai 30. Betul, makin banyak dosis radiasi yang diberikan, makin besar resiko efek samping muncul. Efek samping yang muncul ini banyak orang takut pada kulit. Sebetulnya problem utama bukan di kulit, tapi yang lebih penting adalah di paru-paru dan jantung. Kalau paru-paru terkena dosis, orang itu bisa sesak atau istilahnya fibrosis. Karena radiasi, paru-parunya tidak lagi lentur. Kayak spons, dipanasin, kena suhu panas, maka dia menjadi kaku. Hal yang sama terjadi pada paru. Tapi hal ini tidak serta-merta terjadi pada seluruh orang. Hal ini zaman sekarang radiasi sudah semakin canggih dan canggih, maka dosis yang diterima di paru-paru, jantung, itu bisa dikontrol. Artinya kita bisa prediksi, kita bisa buat perencanaan radiasi yang bagus, supaya efek ke paru-paru yang kaku hampir sangat kecil terjadi. Kalaupun ada, resikonya kurang dari 5% dalam 5 tahun. Satu lagi yang penting adalah dosis. Seringkali orang berkata, saya radiasi sekian kali. Tapi lupa, setiap kali radiasi, berapa besar dosis yang diberikan. Kayak orang minum obat, saya minum obat sehari 3 kali. Tapi sekali minumnya berapa tablet, Bu? Apakah 1, 2, berapa tablet dosisnya?
Itu juga jadi peran penting. Kalau 30, tapi masing-masingnya dosis kecil, harusnya cukup aman. Baik dok, semoga Ibu Fitria bisa terjawabkan pertanyaannya. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan lagi dari Ibu Hana Cahya. Beliau mengatakan, bagaimana memberikan semangat seperti apa kepada pasien setelah melakukan operasi pada pasien stadium 3 dan bagian dengan pasien stadium 4 karena tidak operasi. Kemudian dok, nutrisi apa yang tepat dikonsumsi oleh pasien serta pantangannya dan olahraga yang seperti apa yang baik untuk pasien tersebut. Baik, ini pertanyaannya bagus nih, karena tadi topik hari ini suportif. Gimana sih cara memberi semangat kepada pasien yang stadiumnya stadium 3 mungkin, atau stadium 4? Semangat itu diberikan dalam berbagai hal. Mbak Indah ini dari IC3. Artinya komunitas memegang peranan sangat penting. Kenapa kok semua atau banyak treatment cancer namanya CCC? Ada C-nya banyak. Karena sifatnya harus komprehensif dan harus peduli. Ada kata care biasanya dibubuhkan di dalam komunitas. Karena kata komunitas itu sendiri harus saling membangun satu dan yang lain, Bu Hana. Stadium 3, stadium 4 itu cuma angka. Jangan terlalu dipikir. Stadium itu adalah bahasa kedokteran agar satu dokter dengan yang lain tahu pasien itu pada posisi di mana. Keadaannya kira-kira seperti apa. Tujuannya agar tidak perlu pasien menjelaskan ulang keadaan penyakitnya kepada tiap dokter berulang kali. Itu adalah dasar komunikasi kenapa disebut sebagai stadium. Tapi kita harus kembali tadi saya jelaskan bahwa yang diobati itu pasien, bukan stadiumnya, bukan hasil PET scan-nya. Jadi yang penting adalah kualitas hidup seseorang. Buat apa orang itu dikatakan stadium sekian, lalu dia tidak mau bergerak di rumah, stres, nggak mau ngapa-ngapain lagi, nggak mau bareng keluarga. Usia atau hidup seseorang itu di tangan Tuhan. Kita nggak bisa bilang orang yang sehat umurnya pasti 100 tahun, nggak bisa. Dia tiba-tiba keluar kena COVID, sakitnya juga berat. Cancer juga sama. Kita yang bisa kita lakukan adalah tetap berusaha, lalu berpikir positif, berapapun stadiumnya, selama kita bisa beraktivitas dengan baik, ketemu keluarga, kemudian bisa berkarya, itu adalah hal yang baik. Kemudian tentang olahraga. Olahraga yang tadi saya sudah sebutkan, olahraga pada penderita kanker itu harus rutin, ringan, tanpa beban, dan disesuaikan dengan tiap individu. Nggak bisa, yang pasti jangan olahraga yang berat. Jangan lagi pergi maraton. Sementara karena COVID, jangan dulu berenang. Olahraga yang baik sementara adalah jalan, mungkin ada yang senang pilates, yoga, itu juga baik. Intinya senam ringan, jangan yang terlalu berat. Gitu. Ya, baik dok, terima kasih. Semoga bisa menjawab kepada Ibu Hana. Kemudian dok, ini dari Ibu Erna Masayu. Ibu Erna bertanya, beliau merupakan salah satu survivor breast cancer yang berencana radiasi. Namun beliau ragu dan sedikit jiper mungkin maksudnya ini ya dok. Apakah nantinya badan saya sanggup dengan efeknya karena nantinya saya berpikir juga akan melanjutkan untuk proses kemo. Mohon sarannya dok. Oke, wajar sekali orang yang mau menjalani radiasi, mau menjalani kemo itu takut. Itu wajar sekali, hampir semua orang pasti begitu. Tapi perlu diingat bahwa radiasi itu sifatnya lokal. Jadi kalau di radiasi contoh payudara, ya yang kena daerah sekitar payudara aja. Rambutnya pasti nggak rontok. Kalau di radiasi di daerah kepala, mohon maaf, rambutnya akan rontok sebagian, tapi tidak akan mual. Jadi efeknya lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, penentuan treatment apapun, operasi, kemo, atau radiasi,
Ibu perlu konsultasi dulu dengan dokter yang Ibu yakini dan percaya. Dalam hal ini saya nggak tahu Ibu Erna berobatnya di rumah sakit mana, coba temuilah dokter spesialis radiasi di rumah sakit itu, tujuannya untuk konsultasi dan diskusi. Setelah diskusi, diperiksa, dokternya akan jelaskan, Ibu perlu radiasi berapa kali, targetnya apa, resiko dan mungkin efek sampingnya apa, lalu timbul rasa percaya. Dokternya percaya pasiennya akan menjalani treatment dengan baik, pasiennya percaya dokternya akan memberikan treatment yang paling baik untuk pasien tersebut, barulah radiasi jalan. Toh radiasi itu akan terus diamati, jadi nggak dilepaskan begitu saja. Hari demi hari dokternya akan tetap memantau, karena semua proses radiasi terrecord, baik dari mesin maupun dari ruangan CCTV. Dokternya tetap bisa memantau walau tidak setiap hari ketemu, Bu. Jadi jangan terlalu takut. Ketemu dulu aja sama dokternya, konsultasi, baru nanti putuskan. Baik Ibu, semoga Ibu Erna bisa terjawabkan ya Bu pertanyaannya. Semoga bisa membantu Ibu. Kemudian Dok, ini dari Ibu Umi pertanyaannya. Ibu Umi bertanya, eh, bila pos radiasi pada paru, efeknya bagaimana ya Dok? Dan apakah fibrosis ini lambat laun akan bertambah atau berkurang? Bagaimana mengatasi fibrosis ini Dok? Baik. Jadi fibrosis itu yang kita kenal secara awam adalah kekakuan pada lapisan paru-paru. Yang tadi saya sempat ceritakan, fibrosis itu jadi karena radiasi paru-parunya tidak elastis. Bagaimana efeknya? Efeknya maka oksigen atau udara yang bisa diserap dan diteruskan dari paru ke seluruh tubuh akan berkurang jumlahnya. Jadi lambat laun, efek yang terasa adalah pertama lebih cepat lelah. Kok dulu saya jalan puter komplek 5 kilo nggak apa-apa. Kok sekarang habis radiasi, saya jalan 1 kilo rasanya cepat ngos-ngosan. Itu efek yang pertama terjadi. Yang paling berat, kadang fibrosis ini buat orang itu jadi sesak. Nafasnya terpenggal-penggal. Cepet banget capek, dikit-dikit naik tangga 2 lantai aja sesak. Apakah fibrosis ini berkurang? Tidak. Kalau fibrosis yang sudah terlanjur terjadi, dia akan menetap, tapi juga tidak bertambah seiring berjalannya waktu. Bagaimana cara ngatasinnya? Tadi saya sudah cerita bahwa zaman sekarang mesin radiasi itu canggih, Bu. Jadi, dosis radiasi bisa dibelokkan. Kita tahu bahwa bentuk payudara seperti bulan sabit, cembung, jadi paru yang di bawahnya dosisnya bisa dibelokkan. Kalau nanti saat ibu-ibu kontrol sama dokternya, bisa coba tanya, "Dok, waktu saya radiasi, paru-paru saya apakah fibrosis atau tidak? Kalau iya, berapa persen sih, Dok? Apa efeknya kepada saya beberapa tahun ke depan, Dok?" Nanti dokternya akan membuka datanya, dia bisa lihat dan tunjukkan gambarnya dengan jelas. Oh, ini gambar ibu waktu radiasi, dosis yang kena di paru, ketebalan berapa milimeter di paru sebelah mana, dosis berapa, sehingga kemungkinan ibu akan lebih lelah sekian persen dalam berapa tahun. Angka-angka itu menjadi dasar dokter jelasin ke setiap pasien. Gitu, Pak Ida. Oke, baik Ibu. Jadi semoga jelas ya Bu ya. Jadi fibrosis itu pasti efek sampingnya ya Dok ya. Baik, kemudian Dok, ini dari Ibu Mesya. Ibu Mesya bertanya, jika benar sakit untuk makan, apakah boleh sementara minum susu Nutriken saja karena makan nasi hampir tidak tertelan, radiasinya di daerah kepala, Dok? Radiasi daerah kepala. Wah, eh, ini perlu dicek apakah saat ini ada mual muntah atau tidak ya. Karena intinya Nutrikan itu beberapa pasien saya menggunakan Nutrikan dan efeknya baik. Karena seringkali pemberian suportif makanan tambahan itu rasanya nggak enak. Itu yang paling problem. Karena gizinya padat,
jadi nggak bisa diterima dengan baik. Prinsipnya selama Nutriken atau susu penunjang lain dapat membantu ibu dikonsumsi dengan baik, harusnya aman kok, boleh. Baik, semoga Ibu Meisya bisa terjawabkan ya Bu ya, dan bisa, mencukupi kebutuhannya juga ya Dok ya. Karena kalau Betul. nggak bisa makan sama sekali kan artinya tidak ada asupan makanan yang masuk nih Dok. Baik, mungkin bisa dicoba dimodifikasi dulu, dicoba dengan makanan cair, atau nanti kalau sudah bisa baru dengan makanan yang sudah lunak ya Dok ya. Betul. Baik ya Mungkin seperti sesuai yang tadi, Mas Aris jelaskan, bagaimana cara kombinasinya. iya baik, mungkin nanti Ibu Meisya juga bisa, tulis di kolom chat mungkin kalau yang mau chat dengan Mas Aris untuk informasi lebih lanjutnya dengan Nutriken bisa. Baik, Dok, ini saya akan membacakan pertanyaan yang masuk, dari, registrasi, beberapa yang lainnya juga ada yang bertanya nih, Dok. Jadi, dari Ibu Novia, Yurmaini, beliau merupakan salah satu survivor cancer. Bagaimana cara kita pada zaman seperti sekarang pandemi ini, Dok, mengantisipasi dan menghindari radiasi? Karena kan pastinya nih, baik anak-anak, terus pekerja kantoran juga ini kan, sering sekali ya, mungkin hampir tiap hari kita berhadapan dengan gadget nih, Dok. Baik itu laptop ataupun apa namanya, handphone gitu kan, Dok, untuk melakukan, daring ini itunya. Kadang-kadang kepala rasa berdenyut, Dok. Apakah ini ada pengaruhnya nih, Dok, radiasi dari gadget tersebut? Baik, wah ini topik favorit saya. Dulu waktu saya sekolah S1 topik saya ini, apakah radiasi dari gadget bisa menyebabkan efek samping jangka panjang, seperti cancer? Jadi, gadget yang digunakan itu ada tingkat atau gelombang yang digunakan. Gelombang baik untuk sinyal internet maupun komunikasi, seperti telepon. Zaman dulu mungkin saya agak agak lumayan tua, zaman saya dulu muda ada, gadget dengan CDMA. Itu gelombang rendah. Sekarang hampir semua, ponsel telekomunikasi dengan GSM, artinya bergerak di gelombang 1800, 1900. Ada juga paparan radiasi lain misalnya dari televisi, microwave, dan beberapa, perangkat lain. Yang perlu diperhatikan adalah seberapa dekat alat itu digunakan dengan badan, seberapa lama digunakan. Biasanya alat perangkat rumah agak jauh dari badan, tapi gadget seperti handphone dan tablet bisa nempel untuk jangka waktu lama. Ini berpotensi, namun tidak langsung terjadi. Apakah karena pakai handphone, kepalanya pusing, besok jadi cancer? Tidak. Tapi kalau digunakan terus-menerus, ada beberapa paper yang menunjukkan bahwa sakit kepala kronis jangka panjang akan menjadi lebih berat dengan penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi bagi Bapak Ibu yang menggunakan gadget untuk work from home, di rumah kayak sekarang kita lakukan dengan webinar atau meeting online, sebisa mungkin jarak layar dengan Bapak Ibu tidak terlalu dekat. Untuk alat komunikasi juga sebaiknya digunakan yang aman. Artinya kalau boleh teleponan lama, handphonenya jangan nempel. Gunakanlah loudspeaker atau dengan alat bantu, earphone yang juga aman, jadi tidak berdekatan. Sama kalau boleh terakhir, kalau boleh dijeda. Artinya tidak back to back. Nggak habis meeting satu, lanjut meeting 2, meeting 3, tidak. Kalau boleh ada jedanya sebentar, badannya sedikit relaksasi bergerak, baru dilanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Gitu. Ini menarik sekali nih, Dok. Ini karena kita berhadapan langsung nih, Dok, dari awal pandemi sampai saat ini. Dok, kalau misalnya nih, Dok, pertanyaan lanjutan nih, Dok. Eee, kita kan, apa namanya, berhadapan langsung dengan gadget nih, Dok. Apakah ada yang namanya, apa ya, kayak seperti, dulu,
zamannya saya sekolah juga pernah diceritakan bahwa katanya kalau kita habis dari laboratorium, kita tuh, harus minum susu gitu, Dok. Apakah itu benar atau gimana fakta dan mitosnya, Dok? Betul. Jadi kalau kita lebih dalam, ini sebenarnya sains. Jadi dari dasarnya kenapa seseorang itu bisa cancer, cancer adalah proses mutasi yang dilakukan atau terjadi berulang kali. Kalau kita terpapar gadget, kadang efek sakit kepala ringan, itu ada sedikit sel yang rusak di daerah tertentu. DNA-nya pecah gitu loh. Keren-kerenannya orang bilang selnya rusak sedikit. Lalu ada sel sehat yang akan recovery atau pulih kembali. Nutrisi sangat penting untuk membantu sel tersebut recovery, pemulihan, supaya jangan rusak atau jangan banyak sel yang mati dan bermutasi. Mutasi itu kayak film X-Men itu loh. Jadi dia jadi aneh gitu. Tapi ini di tingkat selular. Makin banyak mutasi terjadi pada tingkat selular, maka mutasi tersebut dapat men-trigger terjadinya cancer. Tapi ini terjadinya panjang, tahunan. Tapi betul sekali bahwa nutrisi sangat penting untuk menjaga recovery badan yang sehat agar mutasinya dapat dibatasi. Gitu. Oke, baik. Jadi ini salah satu pertahanan awal ya, Dok, ya, supaya tidak terjadi mutasi yang, cepat dan banyak gitu ya, Dok, ya? Wah, menarik sekali, Dok. Berarti benar nih ya, Dok. Jadi kalau habis, radiasi ya mungkin yang masih sekolah gitu atau yang pekerja itu baiknya kita memproteksi diri kita dari awal, seperti itu. Baik, Dok, ini juga ada pertanyaan lainnya, karena ini bersangkutan dengan radiasi, ini juga banyak juga nih pertanyaan yang masuk nih, Dok. Pertanyaannya ini dari Ibu Anis Ambarwati. Ibu Anis merupakan salah satu survivor cancer juga, Dok. Beliau bertanya, bagaimana cara agar di saat dan setelah diradiasi, bagian yang disinar tidak luka atau seperti bonyok karena sudah dihindari agar tidak kena air saat mandi, namun masih juga ada luka, Dok. Mohon penjelasannya, Dok. Baik. Luka pada kulit itu bisa disengaja, artinya memang dibuat demikian, atau tidak disengaja. Disengaja contohnya jika ada bibit cancer atau ada penyakitnya yang di kulit sehingga menjadi target radiasi. Maka lecet pada kulit tidak bisa dihindarkan. Namun, dalam beberapa kasus, lecet di kulit bisa dihindarkan kalau memang targetnya ada di dalam. Contohnya, radiasi pada CA cervix, kanker leher rahim. Targetnya kan di tengah-tengah, maka kulit seyogyanya tidak boleh ada perubahan warna. Kemudian tadi nyenggol tentang air. Udah dijaga nggak mandi, Dok? Wah, tahan banget 6 minggu nggak boleh mandi ya? Sebenarnya bukan nggak boleh mandi, ibu-ibu. Mandi atau kena air itu boleh. Saya ulangi, mandi atau kena air pada orang radiasi itu boleh. Beberapa petugas menyatakan sebaiknya tidak mandi, tujuannya adalah marker atau penandanya yang di stiker-stiker tempel agar tidak hilang. Kalau spidolnya hilang, maka akan menyulitkan ketika proses radiasi untuk memastikan posisinya persis sama. Jadi dasarnya itu. Sedangkan yang penting agar tidak gosong di kulit, tipsnya adalah menjaga kelembapan kulit sesaat sebelum radiasi dilakukan. Jadi, janganlah pakai additional barang-barang lain. Misalnya, kulitnya lagi radiasi, takut kering, dikasih body lotion, pelembab, ada yang pakai parfum karena dia nggak mandi lalu dia semprotkan parfum, tapi parfum itu ada alkohol. Makin dia semprot, makin lecet kulitnya. Atau ada yang dengar kata orang disuruh pakai minyak, nggak boleh sebut merek. Jadi saya hanya minyak, gitu aja. Lalu di kulitnya dipakein, akhirnya jadi lembab. Semakin lembab, semakin lecet kulitnya. Prinsipnya radiasi harus dilakukan pada kulit yang sekering mungkin. Setelah radiasi selesai, baru dikasih pelembab untuk mengembalikan recovery kulit yang tadinya kering. Gitu. Ya, baik. Semoga bisa terjawabkan pertanyaan Ibu Anis.
Baik dok, ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Diah Laksmi. Ibu Diah Laksmi bertanya, kebiasaan baik seperti apa yang bisa dilakukan untuk pasien pasca histerektomi, dok? Oke, pasien histerektomi. Histerektomi itu artinya diangkat rahimnya. Operasi rahimnya diangkat keseluruhan. Oke, apa yang harus dilakukan? Apa yang mau gimana gitu kan? Jadi histerektomi itu biasanya ada dua pilihan, apakah hanya histerektomi atau juga diangkat indung telur, atau istilahnya HTSOB, histerektomi total, diangkat seluruhnya. Kalau ibu termasuk yang diangkat seluruh ovarium, indung telur, maka harus hati-hati dengan kadar estrogen yang turun. Jadi orang itu kan setelah diangkat, jadi dia tidak lagi ada menstruasi. Kemudian yang sering dikeluhkan adalah ada blushy atau hot flush, kayak orang mau menopause. Jadi terasa lebih tua lebih cepat. Untuk kasus ini yang harus dijaga adalah pertama kadar kalsium, karena kalsium uptake menjadi lebih jelek dengan estrogen yang lebih rendah. Harus banyak berjemur, harus mengkonsumsi salah satunya vitamin E untuk menjaga stabilitas dari kulit, karena kulitnya satu badan kering sekali. Ya, baik dok, terima kasih. Semoga bisa terjawabkan Ibu Dia Laksmi. Kemudian dok, ini dari Ibu Elva. Ini Ibu Elva ini eh, dari Bandung, merupakan survivor cancer juga. Beliau bertanya, setelah lewat 4 bulan pasca radiasi, kulit beliau masih kecoklatan. Apa ada cara untuk mempercepat pemulihannya, dok? Karena selama ini saya hanya olesi dengan aloe vera gel saja, dok. Mohon informasinya. Oke, sudah cukup lama nih, artinya ada sesuatu yang salah. Kenapa masih coklat? Artinya penyembuhan lukanya terlalu lama, Pak. Baiknya saran saya segera kontrol ke dokter yang melakukan radiasi untuk diperiksa. Tapi saya rasa ada sesuatu hal yang perlu diobati agar penyembuhannya bisa segera kembali. Terlalu lama. Terima kasih, dok. Jadi mungkin bisa dicek terlebih dahulu ya, dok ya. Ada kemungkinan kalau biasanya berapa lama sih, dok, kalau ada efek samping yang mungkin sampai kulitnya coklat seperti itu, dok? Baik, penyembuhan luka di kulit akibat radiasi itu tiap orang bervariasi. Ada yang lukanya atau perubahannya hanya blush pink, kemerahan, itu lukanya cepat, 1-2 minggu. Kalau sampai dia lecet, ada seperti gosong, pengalaman saya itu bisa sembuh 2-3 bulan. Tapi secara gradual akan kelihatan perbaikannya minggu demi minggu. Kalau sampai bulan ketiga masih coklat, ada sesuatu dari recovery penyembuhan lukanya. Karena harusnya di bulan ketiga sudah tidak lecet. Ada mungkin masih ada sedikit perubahan atau perbedaan warna, tapi tidak coklat. Biasanya malah agak pucat, karena kalau penyembuhan lukanya tidak sempurna, kulit yang dipacu tumbuh belum matur. Jadi ada perubahan warna, tapi harusnya lebih pucat dibanding kulit satu sisinya misalnya. Ya, baik dok. Terima kasih atas informasinya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Bapak Andi Alamsyah. Pertanyaannya, bagaimana agar indera pengecap bisa recovery cepat pasca radiasi kepala leher? Lidah saya tidak bisa merasakan rasa makanan sampai 2 minggu pasca terapi limfoma survivor. Terima kasih dok. Oke. Pengecap itu lebih lama, betul. Ini tergantung seberapa berat gangguan indera pengecap sewaktu sedang radiasi. Ada yang hilang total perasanya. Jadi waktu lagi radiasi biasanya minggu kedua, minggu ketiga, itu nggak terasa apapun. Ada yang terasa hanya pahit. Makin tidak terasa, makin lama penyembuhannya, Pak. Penyembuhan rasa ini bisa sampai 6 bulan
sampai 8 bulan. Tergantung dari seberapa Bapak memberikan makanan dengan rangsangan yang berbeda setelah radiasi selesai. Cara merangsang kembali adalah coba berbagai jenis makanan. Dari yang rasanya asam, pahit, manis, asin, berulang kali setiap hari dengan trigger yang berbeda. Pagi-pagi makan manis, siang-siang makan yang agak asin, ganti-ganti terus-menerus, itu terkadang cukup membantu. Jangan coba dengan obat-obatan adisional yang macam-macam. Karena obat-obatan yang merangsang untuk rasa terkadang cukup membantu, tapi hati-hati dengan side effect. Kalau dia terlanjur menjadi hypersensitivity, terlanjur sensitif, nanti balikinnya susah lagi. Jadi cobalah dirangsang dengan berbagai jenis makanan secara rutin, nanti akan kembali lebih cepat. Oh, begitu. Baik, Dok. Apakah, melanjutkan pertanyaan dari Bapak Alam, boleh kita mengkonsumsi makanan-makanan yang merangsang tuh seperti mungkin bahan bakunya ya, Dok, ya, yang kayak mungkin lada gitu kan, itu kan merangsang, terus asam kayak gitu boleh nggak sih, Dok? Asam untuk apa nih? Untuk Eee sesudah radiasi? makanannya tadi kan, Bapaknya kan Boleh. mengalami gangguan gitu kan, indera pengecap. Jadi kan pastinya makan ini tidak merasakan apa-apa gitu kan ya, Dok. Nah, apakah boleh dirangsang dengan bahan makanan yang merangsang kayak, mungkin pedas gitu kan, lada gitu kan, Dok, terus atau asam dari jeruk gitu. Apakah boleh gitu, Dok? Boleh, boleh sekali. Jadi setelah radiasi selesai, secara perlahan berbagai jenis makanan harus diberikan. Hati-hati dengan pedas, karena kadang-kadang ada rasa burn sensation Mmm, atau rasa terbakar di daerah tenggorokan. Jadi dicobanya pertama manis, asin, pahit, baru terakhir pedas. Pedas paling belakang. oke. Nanti juga mungkin bisa dicek lagi nih, Dok, biasanya kan, Indonesia ini kan beragam ya, Dok, makanannya, Dok, terus, orang-orangnya juga kan, kesukaan makanannya berbeda-beda gitu. Jadi mungkin diawali dengan rasa manis dulu tadi ya, Dok, ya, baru nanti dicoba dengan yang pedas, biar nggak kaget, seperti itu maksudnya, Dok. Ya, baik, Dok, ini, eee, ada pertanyaan lagi, Dok, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Dok, ya. Beberapa pertanyaan yang masuk ini oke, ini dari, Ibu, Larasati Clara. Beliau merupakan survivor cancer, stadium 2, sudah kemo, tapi dokter tidak menganjurkan terapi radiasi. Apakah itu tidak, kenapa ya, Dok, ya? Eh, Hampir 90% kasus payudara harusnya radiasi. Betul ada 10% yang tidak perlu radiasi adalah pasien yang hasil patologinya tumor jinak. Tapi saya jadi penasaran, kalau memang jinak harusnya tidak kemo. Kalau kemo tapi tidak radiasi, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan dokternya tidak menyarankan radiasi. Misalnya ada gangguan pada fungsi paru atau fungsi jantung sehingga tidak boleh radiasi. Atau tipe hasil dari patologi anatomi, karena setiap orang habis operasi kan ada laporan laboratoriumnya yang bilang jenis selnya apa, grade-nya berapa. Mungkin kemungkinan terakhir dari hasil patologi dinyatakan adalah tipe kansernya tipe yang tidak sensitif terhadap radiasi misalnya. Sehingga mungkin tidak disarankan untuk radiasi. Gitu, Maina. Baik, jadi bisa dicek kembali ya, Dok, Heeh, masing-masing pasien treatment-nya kan berbeda-beda begitu ya, Dok, ya? Jadi nanti, betul. nggak usah khawatir, berarti ada, penilaian tersendiri dari dokter terhadap pasiennya harus di-treatment seperti apa, begitu ya, Dok, ya? Oke, baik, Dok, ini masih banyak pertanyaan yang masuk, cuman nampaknya dokter sudah ini ya, Dok, ya, ada, pasien yang memang harus, dikonsul ya, Dok, ya. Baik, mungkin, Dok,
ada tips dan pesan khusus untuk Bapak Ibu di rumah ataupun di manapun berada untuk memberikan sedikit informasi, Dok, pesan-pesan? Baik, karena hari ini topiknya suportif, jadi hari ini taking note. Jadi pesannya adalah ini contohnya yang paling bagus hari ini tuh dari Ibu Erna Masayu di chatbox langsung dikasih semangat sama Ibu Esther Dewi. Tulisannya Mbak Erna Masayu semangat, saya radiasi 30 kali dan aman. Pesannya treatment cancer itu berat dan sulit. Kalau kata Dilan itu berat saya aja. Jadi supportive treatment atau dukungan dari keluarga itu sangat penting. Kalau misalnya tidak memenuhi, masih ada keraguan, masih ada pertanyaan, tolong kontak atau hubungi dokter yang selama ini menangani, konsultasikan, terakhir juga ceritakan dengan komunitas, cari komunitas yang oke, yang bisa mendengar dan bercerita dengan baik. Salah satunya IC3, coba kontak IC3 buat discuss, kalau dipikul bersama-sama, rasanya treatment cancer bisa dijalani dengan baik. Semoga memberikan hasil yang baik. Gitu, Mbak Ida. Oke, baik. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Jadi tetap harus saling support. Jadi nggak perlu ragu. Tadi juga seperti Ibu Erna ya, Dok ya. Ibu Erna pengen melakukan radiasi tapi ragu. Nah, jangan khawatir, bisa dikonsultasikan dengan dokternya, dicari tahu ya, Dok ya, mungkin ke arah mana sih nanti efek sampingnya yang udah bisa diantisipasinya seperti apa. Jadi mungkin bisa digali lagi lebih dalam. Tujuannya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan treatment yang lebih baik lagi dan maksimal ya, Dok ya, untuk penyembuhannya. Baik, terima kasih Dokter Denny atas waktunya. Sebenarnya kita kepengen sekali nih, Dok, cuman dokter memang harus ada pasien yang ditangani. Tidak apa-apa, lain waktu kita bisa bersama-sama lagi, Dok ya, kita bisa sharing kembali. Baik, terima kasih Dokter Denny. Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu sebelum Dokter Denny melanjutkan. Baik, Bapak Ibu mungkin bisa dibuka videonya. Ya, videonya dibuka. Kita akan foto bersama. Oke, baik. Kelihatan ada yang lagi nobar. Iya nih, Dok. Oke, baik. Boleh Bapak Ibu tangannya? Ya, tangannya seperti ini, C. Oke. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tetap tersenyum. 1, 2, 3. Oke, tetap tersenyum. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Berarti nih, Dok, sampai ada yang nobar berarti informasinya Dokter Denny sharing ini sangat bermanfaat dan ingin diketahui oleh banyak orang nih, Dok. Jadi nanti kapan-kapan kita boleh ngundang Dokter Denny kembali ya, Dok ya? Boleh. Oke, baik. Dokter Denny, terima kasih atas waktunya. Kita mungkin bisa lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih, Dokter Denny. Baik, saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Mas Aris, kita boleh Dokter Denny. undang Ya, Mas Aris ya. Mas Aris, ini ada pertanyaan nih Mas Aris. Kalau misalnya pasien, tadi kan sudah sempat disinggung juga, kalau yang tadi mengalami kesulitan makan, apakah Nutrican ini baik untuk pasien-pasien yang mengalami kesulitan makan tadi, seperti sudah Dokter Denny informasikan? Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Indah. Ya, sebenarnya Nutrican sebagai makanan cair sudah memenuhi untuk kriteria gizi ya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi dalam kandungan Nutrican 1 gelas itu sudah terhitung atau sudah kita persyaratkan sebagai satu piring porsi makan yang mencukupi kebutuhan gizi kita sehari-hari. Jadi sangat disarankan dan dianjurkan juga seperti itu, pengganti makanan yang padat. Terima kasih. Oke, baik. Jika ada pasien anak, apakah ini juga boleh dikonsumsi, Mas? Ya, untuk pasien anak di atas 2 tahun masih bisa dianjurkan, Mbak, untuk dikonsumsi dengan takaran yang disesuaikan
atau baiknya dikonsultasikan ke dokter gizinya seperti itu. Oh gitu. Pada prinsipnya untuk pasien anak boleh ya? Boleh, Mbak. Oke, baik. Terus kemudian Mas, kalau misalnya beberapa pasien ini ada yang bertanya juga mengalami mual dan muntah. Nah, ada juga kan biasanya pasien-pasien yang memang mengalami kesulitan juga nih mengkonsumsi makanan cair atau mungkin dalam bentuk susu. Apakah Nutriken ini bisa mengantisipasi untuk masalah ini? Ya, untuk Nutrikes sendiri, untuk bagi pasien yang susah makan atau mual, muntah seperti itu, mungkin bisa di istilah mix dengan jus buah atau campuran minuman lain seperti itu biar bisa lebih enak ditelan seperti itu. Atau misalkan susah juga bisa diencerkan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mungkin lebih tepatnya bisa dimodifikasi makanannya ya. Ya, betul. Mas Aris, kalau memang makanannya dimodifikasi, Mas, pertanyaannya adalah kan biasanya ada bahan baku dari zat gizi tersebut itu biasanya akan rusak misalnya. Mungkin kalau dibuatkan puding gitu kan atau di blender, di jus gitu. Itu kan nanti katanya itu zat gizinya itu berkurang. Itu kalau Nutriken sendiri sebenarnya aman nggak untuk dibuat modifikasi makanan seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Indah. Untuk Nutrikes sendiri, untuk dimodifikasi bisa aja. Cuman kita ada sedikit untuk tantangannya ya. Jadi tidak boleh di blender atau dimasukkan microwave atau dimasukkan kulkas karena dapat merusak kondisi kandungan proteinnya seperti itu, Mbak. Untuk selain itu sih masih aman, masih dibolehkan. Oke, baik. Jadi masih aman lah ya untuk ini masih ada range angkanya. Oke, baik Mas Aris, mungkin ada tips-tips khusus untuk pasien-pasien yang mungkin mau mencoba untuk Nutrikennya? Ya, terima kasih Mbak. Untuk Nutrika sendiri, itu kan salah satu makanan cair untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi pasien yang terapi khususnya kanker. Jadi apabila pasien yang susah menelan atau makan untuk memenuhi kecukupan gizinya, ya Nutrika salah satu solusi terbaik untuk pasien-pasien yang mengalami kesulitan tersebut. Jadi sangat disarankan atau dianjurkan baiknya untuk meminum Nutrikan seperti itu, Mbak. Oke, Dan juga bisa dimodifikasi dengan beberapa macam, misalkan dibuat puding atau dicampur jus buah, tapi untuk dicampur jus buah itu jadi dipisah, jadi jangan di blender sekaligus bareng dengan ikan seperti itu. Jadi baik. sangat diperlukan seperti itu. Terima kasih. Baik, semoga bisa bermanfaat informasinya. Bisa didapatkan di mana saja, Mas, produknya ini? Nutrika sendiri sudah tersedia di beberapa outlet ya, terutama rumah sakit yang khusus kanker, ataupun apotek yang kerjasama, dan online shopping seperti Lazada, Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia seperti itu. Yang bisa menghubungi langsung dengan IC3, kualitas kita juga bisa seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah banyak ya bisa didapatkan. Nanti kalau memang mau juga bisa dibantu sama kami untuk pemesanannya. Baik, oke Mas Aris, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak Ibu yang belum mengetahui informasinya bisa mendapatkan informasi dari acara pada pagi hari ini, bisa bermanfaat dan mungkin bisa di-share juga kepada keluarga ya, mungkin yang membutuhkan, kemudian teman, kerabat ya, bisa diinformasikan hal-hal yang memang dibutuhkan. Nanti kalau mau tahu lebih lanjutnya lagi, bisa informasinya didapatkan langsung menghubungi kami ke IC3, nanti IC3 akan bantu fasilitasi untuk menghubungi dari pihak MRCC Siloam dan pihak Nutriken. Baik, mungkin acara pada pagi hari ini sudah cukup. Mohon maaf sebelumnya karena tadi saya diinformasikan bahwa Dr. Denny memang ada pasien yang urgent, jadi memang harus mohon izin terlebih dahulu.
sebelum waktunya, jadi kami mohon maaf, tapi nanti lain kesempatan kita akan mencoba mengundang kembali Dr. Denny dan Bapak Ibu bisa dapat mengikuti kembali kegiatan kami. Oke, baik, Bapak Ibu terima kasih. Kami informasikan juga bahwa hari Sabtu ini juga kita akan ada webinar awam lainnya ya yang mengenai tentang kupas tuntas kanker payudara, salah satunya adalah terapi komplementer. Nanti akan kita informasikan, kalau yang mau tahu informasinya itu bisa didapatkan di mana, Bapak Ibu bisa cek di sosial medianya IC3 ya. Ada Instagram, ya Instagramnya IC3.id, terus kemudian Facebook. Nanti kalau yang tadi Bapak Ibu ketinggalan juga bisa lihat di Facebooknya IC3, Indonesia Cancer Care Community. Terus kemudian juga kalau yang mau bergabung menjadi anggota IC3 juga bisa langsung hubungi di website www.ic3.id. Ya, kalau yang mau tanya-tanya mungkin tadi ada lupa kecatat ataupun ada pertanyaan yang mau disampaikan, lupa tidak dibacakan juga, mohon maaf, bisa langsung menghubungi di hotline kami di 081 117 11798. Ya tadi saya juga mau sedikit informasi, ini juga kalau yang mau tanya tadi, aduh saya mau konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Denny, kemana sih? Bisa langsung ke MRCC Siloam Hospital Semanggi, bisa follow di Instagramnya @siloamhospitals, terus juga bisa langsung menghubungi di websitenya, dan juga ada hotline-nya. Bapak Ibu bisa langsung telepon di teleponnya MRCC 29962888 atau di WhatsApp kalau misalnya mau melakukan konsultasi dengan dokter-dokter di MRCC, bisa langsung chat dulu, jadi enggak terlalu banyak orang ya, berhadapan dengan orang, Bapak Ibu bisa langsung di 0815 1150 0181 atau emergency call-nya di 1500 911. Semoga bermanfaat. Ini juga ada informasi, juga ada promo dari MRCC Siloam ya untuk Breast Cancer Awareness Month. Ini kemarin promonya ini masih berlaku di USG Mamai 288, Mamo 3D 388, terus ini juga ada pemeriksaan tes molekuler juga ada, dan pemeriksaan lainnya. Oke, dan ini informasinya tambahan, tadi reminding aja bagi Bapak Ibu yang membutuhkan Nutriken bisa langsung menghubungi di 087880484848 periode 3 sampai 5 Desember ya. Bagi yang mau mendapatkan bisa langsung menghubungi di nomor tersebut atau nanti hubungin ke IC3 boleh, IC3 akan bantu fasilitasi untuk bisa mendapatkan produk tersebut. Baik, sekian dari kami. Semoga acara pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu di masa-masa pandemi sekarang ini. Oke, saya Indah dari Indonesia Cancer Care Community undur diri, mohon pamit. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wenda.